Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang di rumah Tuhan. Mari kita awali perayaan Ekaristi kita dengan lagu pembukaan. Kita berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-12 di tahun B. Dan melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita diingatkan bahwa mengarungi perjalanan hidup di tengah dunia ini, persyaratan kita tidak pernah luput dari terpaan ombak, pasang surut kehidupan, persoalan kehidupan silih berganti datang. Tetapi kalau kita tetap membuka hati kita dan selalu datang kepada Tuhan Yesus, karena Dia selalu menolong kita, maka kita akan boleh bertahan, bahkan bisa keluar dari persoalan kehidupan itu asal kita mengandalkannya. Hanya saja seringkali kita merasa putus asa, bahkan mungkin persalahkan Tuhan karena kita mencari kehendak kita, memaksakan kehendak kita. Bukan kehendak Allah yang terjadi, tetapi kehendak kitalah yang terjadi, sehingga seringkali kita sepertinya mengalami jalan buntu. Maka persoalannya ialah, apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Apapun persoalan kehidupan kita, mari kita bawa kepadanya. Tuhan pasti akan membantu dan menolong kita. Supaya kita semakin layak untuk merayakan peristiwa penyelamatan, mari dari rendah hati di hadapannya kita hening menyadari diri kita dan mohon pengampunannya, mensyukuri tentu rahmat Tuhan bagi kita masing-masing. Kita tetap dalam doa-doa kita, orang yang minta doa dari kita,
utamanya mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Dan juga kita mendoakan seluruh sanak keluarga kita yang telah mendahului. Bersama dengan keluarga kita berdoa untuk anak terkasih Elton Gabriel Wira Hadi Surya yang 7 hari lalu pergi bersama dengan malaikat pelindungnya. Dia baru berumur 2 bulan. Kemudian juga mohon keselamatan kekal bagi Mama Lili Nios serta Bapak Victor Andri Bali. Sudah 29 hari dipanggil oleh Tuhan dari tengah-tengah kita, dari antara keluarga. Kita hening sejenak. Supaya kita semakin layak bersatu dengan Tuhan, mendengarkan sabdanya, mari kita membuka hati kita dan mohon pengampunan dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepada-Nya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau. kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam diri Yesus Putramu Engkau selalu menyertai kami dan membebaskan kami dari setiap bahaya yang mengancam. Semoga sabda dan kehadirannya semakin membebaskan kami dari keraguan-raguan bahwa Engkau selalu menguatkan iman kami. Kami senantiasa juga membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, juga mereka yang Kau antar masuki usia lanjut, usia jompo. Kiranya dengan iman yang mereka miliki, mereka tetap kuat dan memperoleh kekuatan penyembuhan yang kami percaya berasal daripada-Mu orang-orang yang setia mendampinginya, serta memohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya anak terkasih Elton Gabriel Wira Hadi Surya, Mama Lili Nios, dan Bapak Victor Henry Andri Bali. Semoga orang tua, saudara-saudari kami, anak kami ini Kau perkenankan untuk menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu, dan dengan demikian mereka boleh menjadi pendoa bagi kami yang masih Kau perkenankan perjuangkan kehidupan di tengah dunia ini. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama di kolam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Ayub. Dari dalam badai, Tuhan menjawab Ayub, katanya, "Siapa yang telah membendung laut dengan pintu? Ketika laut itu membual keluar dari dalam rahim samudera. Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya. Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang serta pintu. Ketika aku berfirman, sampai di sini, engkau boleh datang dan jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, kekal abadi kasih setianya. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan karya-karyanya yang ajaib di tempat yang dalam. Bersyukurlah kepada Tuhan, kekal abadi kasih setianya. Ia berfirman, maka dibangkitkan
yang meninggikan gelombang-gelombang laut. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Bersyukurlah kepada Tuhan, kekal abadi kasih setianya. Maka dalam kesesakannya berseru-serulah mereka kepada Tuhan, dan Tuhan mengeluarkan mereka dari kecemasan. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombang laut pun tenang. Bersyukurlah kepada Tuhan, kekal abadi kasih setianya. Mereka bersukacita sebab semuanya reda, dan Tuhan menuntun mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena karya-karyanya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Bersyukurlah kepada Tuhan, kekal abadi kasih setianya. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kasih Kristus telah menguasai kami. Sebab kami mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka semua orang sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan bagi mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, dan sungguh yang baru sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah
Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakan. Sekali peristiwa menjelang malam, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyerbu masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal. Kemudian murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Yesus pun bangun, membentak angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Yesus pun berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata satu sama lain, "Siapa sebenarnya orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dua situasi yang sangat ekstrim digambarkan sehubungan dengan perjalanan hidup iman kita. Yang pertama, kalau kita membuka kitab suci, seringkali kita mendengarkan bahwa Yesus masuk ke padang gurun. Dengan masuk di padang gurun, gambarannya adalah tanah gersang, tanah kering, banyak binatang buas, dan sungguh sulit untuk mendapatkan kehidupan. Lalu dari peristiwa itu kita mendengarkan Yesus dicobai, lalu dari pencobaan-pencobaan yang diberikan kepadanya, tentu kita tahu bahwa bagaimanapun Tuhan atau Allah pasti akan dimenangkan. Kuasa Tuhan jauh lebih berkuasa. Demikian pada hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam menjalani hidup, ibaratkan kita seperti pelaut di dalam perahu yang sedang berlayar mengarungi lautan. Tak jarang kita akan berhadapan dengan ombak, badai atau angin taufan dunia. Dalam arti lain, tantangan atau pergumulan sebelum mencapai tujuan atau akhir perjalanan hidup kita. Antara titik start kehidupan sampai pada tujuan, kita diantar untuk mengalami gelombang kehidupan, pasang surut kehidupan, berbagai tantangan yang kita alami. Maka di dalam sastra Yahudi dan Perjanjian Lama, badai laut itu menggambarkan kegelapan dan bencana, kekacauan perairan yang mengamuk, guncangan dan gelora. Itu bisa dilihat di dalam Mazmur 46, utamanya di ayat 3 dan ayat 4. Laut adalah tempat yang berbahaya dan bergolak, dan ini kiasan untuk menggambarkan jiwa kita manusia yang berdosa, yang tidak tenang dan terus gelisah terus karena hanya memikirkan soal situasi dunia saja. Laut dengan badainya merupakan tempat dari Leviathan
naga laut yang mengganggu dan selalu mencoba membinasakan manusia. Maka dari gambaran itu saya kira kita biasa melihat naga yang kelihatan begitu ganas. Tetapi di balik itu semua tentu ada pengharapan-pengharapan bagi kita orang yang punya pegangan, yaitu yang percaya kepada Tuhan, dan itulah yang digambarkan kepada kita pada hari ini. Yesus mengajak para muridnya untuk bertolak ke sebelah, atau kalau berada di laut bagi para nelayan, lalu Yesus mengatakan bertolaklah lebih dalam lagi, lalu buang jalamu dan seterusnya. Artinya kita semakin masuk dalam suatu pengalaman-pengalaman kehidupan memasuki dunia ini, dan jangan menghindar dari situasi, keadaan, tetapi masuklah di dalamnya, dan di sanalah diuji bagaimana iman, bagaimana kepercayaan, bagaimana kita bisa mampu bertahan dalam menghadapi seluruh situasi yang paling sulit. Gambaran yang kita dengarkan baik dalam bacaan pertama maupun dalam bacaan Injil pada hari ini sangat jelas bahwa Ayub sungguh sampai pada suatu keluhan yang sangat dalam, di mana dia tidak terlalu merasakan bagaimana orang-orang di sekitarnya mendengarkan dia. Dia sendiri merasa putus asa. Kesombongan manusia begitu tinggi dan keangkuhan manusia begitu dalam. Terbentuk gelombang-gelombang yang congkak, lalu akhirnya di sana dikatakan gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Dan dengan demikian kuasa Tuhan yang harus bersinar. Demikian dalam bacaan Injil. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, diingatkan kepada kita bahwa kalau kita menghadapi seluruh situasi kehidupan yang paling berat dan paling sulit, apakah kita tetap mengandalkan Tuhan atau kita merasa ragu-ragu, bahkan takut, dan justru mungkin bahkan kita mempersalahkan Tuhan dalam kehidupan, atau kita mempersalahkan situasi yang ada tanpa berani untuk sungguh semakin masuk di dalam refleksi permenungan pribadi kita. Mungkin saja hal ini terjadi karena ada satu titik saja yang membuat hati saya tidak bisa tenang. Apakah kita mendapat keteduhan di dalam Tuhan sendiri, atau justru kita tidak berani untuk masuk dalam ketenangan itu? Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, melalui sabda Tuhan pada hari ini kita diingatkan juga sekaligus diteguhkan bahwa ketika kita berhadapan dengan segala macam kemungkinan situasi apapun, entah angin taufan, entah badai, persoalan hidup ini, entah itu masalah ekonomi, relasi, kesehatan, duka cita, musibah, atau pergumulan hidup lainnya, sekalipun datangnya tiba-tiba tanpa kita duga, kita harus siap menghadapi dan menyikapinya dengan iman kepercayaan yang benar dan teguh akan pertolongan dan kuasa Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita asal kita sungguh mengandalkan Dia dalam kehidupan. Tapi bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, kalau kita sendiri tidak meluangkan waktu untuk itu? Bahkan dalam seluruh proses perjalanan kehidupan, jika seandainya kita boleh berhitung-hitung untuk hari yang kita jalani saja dalam keadaan sadar sepenuhnya, mulai dari kita bangun sampai pada saat kita istirahat kembali lagi, berapa jam yang kita pakai untuk bekerja dan bekerja terus, dan berapa menit atau syukur kalau jam kita pakai untuk diam sejenak di hadapan Tuhan dan boleh merenungkan apa yang telah kita buat, apa yang telah kita laksanakan.
Dalam kebersamaan Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, saya selalu mengingatkan dari awal, sebenarnya saat yang paling tepat untuk boleh masuk dalam seluruh proses perjalanan hidup dan pengalaman kehidupan kita ialah pada saat sebelum kita beristirahat malam bersama, untuk membangun relasi dan komunikasi dengan seluruh keluarga sehingga kita tidak saling mempersalahkan dalam seluruh kehidupan. Karena seringkali kita saling mempersalahkan, istri mempersalahkan suami, suami mempersalahkan istri, kemudian orang tua mempersalahkan anak dan anak mempersalahkan orang tuanya. Hal itu terjadi karena tidak ada kepercayaan yang kita bangun. Supaya kepercayaan itu tumbuh dan berkembang mulai hari yang paling kecil, Bapak Ibu Saudara terkasih, pernahkah kita duduk bersama untuk sering-sering bersama dengan pasangan hidup kita, dengan anak-anak kita pada saat masa-masa kecil, mulai merangkak dan seterusnya. Lalu ada saatnya untuk hening sejenak, kita mengajaknya untuk berdoa bersama. Mungkin itu hanya doa gereja saja. Tetapi karena sudah terbiasa, akhirnya kan anak-anak kita mulai mencari dalam seluruh kehidupan. Sebelum kita tidur, kalau kita tidak berdoa bersama, si kecil itu biasa berteriak, "Papa, Mama, kenapa kita belum berdoa? Saya sudah ngantuk," dan seterusnya. Kalau hal itu kita tidak pernah buat sejak dari masa kecilnya, bagaimana dia bisa tahu? Lalu kita pada saat kita datang di gereja, kita bawa, kita suruh diam duduk pada saat orang hening mungkin dalam perjalanan waktu 1 jam, tidak bisa diam, tidak bisa berhenti karena tidak dibiasakan sejak dari rumah. Dan dengan demikian, sekali lagi, persoalan yang muncul itu biasanya harus mengajak kita, jangan-jangan kita salah meletakkan dasar untuk pendidikannya, untuk ketenangannya, untuk kedisiplinan dalam seluruh kehidupannya. Untuk itu, jika kita menemukan persoalan paling berat dalam kehidupan, baik di dalam diri kita maupun di dalam keluarga, mungkin baik kita hening bersama merenungkan hal itu. Kita buka kitab suci, siapa tahu ada sabda Tuhan yang bisa menyapa kita untuk boleh menjadi manusia baru, seperti yang kita dengarkan dalam bacaan kedua. Sungguh yang baru sudah datang, dan memang sudah datang, dan kita terima hal itu dalam kehidupan kita melalui baptisan dan kita menggabungkan di dalam kesatuan gereja. Tetapi hidup baru ini kita tidak pupuk, kita tidak pelihara, kita tidak hidupi dari waktu ke waktu. Kita pikir bahwa misteri Tuhan itu akan selalu datang begitu saja. Padahal Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan, cari maka engkau akan mendapat, mintalah maka akan diberikan kepadamu, ketuklah pintu maka akan dibukakan bagimu. Kita mencari kenyamanan dalam hidup bersama dalam keluarga, tetapi kita tidak pernah duduk bersama untuk menemukan kekuatan kebersamaan, relasi untuk saling memahami dan saling mengerti. Kenapa banyak anak-anak yang tidak paham orang tuanya, sehingga pada saat mungkin pergi berpisah dengan kita, lalu melihat di dunia di sana itu ternyata perkembangannya jauh lebih hebat, lalu akhirnya dia juga ikut-ikutan dan mengatakan kepada orang tuanya, belikan saya ini dan itu karena teman saya juga memakai seperti itu dan seterusnya, tanpa sadar bahwa sebenarnya untuk hidup saja tidak cukup. Pengalaman-pengalaman kecil seperti itulah Bapak Ibu Saudara terkasih yang perlu kita bawa di hadapan Tuhan. Kalau kesadaran itu tidak ada, malaikat pun tidak akan menyatakan kepada kita. Maka mari Bapak Ibu Saudara terkasih, bacaan pada kesempatan usapan Tuhan, kita luangkan waktu untuk Tuhan, baik secara pribadi maupun bersama. Moga-moga gelombang kehidupan yang kita alami akan semakin meneguhkan dan menguatkan kita, karena kita mampu dan bisa untuk menemukan jawabannya bersama dengan Dia. Lalu yang kedua, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita
Dia pasti dan selalu menolong kita asal kita mau. Tapi dalam situasi itu kita tetap sadar bahwa bukan kehendak kita yang terjadi, tetapi kehendak Tuhan. Dan mencari kehendak Tuhan itulah yang seringkali bagi kita menjadi sulit. Banyak orang yang mengatakan, hari Minggu ini banyak kesibukan, saya tidak pergi lagi ke gereja. Tapi sebenarnya masih bisa dipertimbangkan. Misalnya bagi kita 4 kali misa malam Minggu, misa pagi jam 7 dan jam 9 dan misa sore jam 5. Seringkali kita masih melihat bahwa tidak cocok waktu saya untuk pergi merayakan Ekaristi Kudus. Padahal ini hanya 1 kali 1 minggu saja. Kalau hal itu saja Bapak Ibu Saudara terkasih sudah sulit bagi kita untuk menemukan hal itu, apalagi mau menemukan dan bersatu dengan Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita dan menyambut tubuhnya, pasti akan semakin sulit bagi kita. 6 hari dan pada hari ke-7 pun bagi kita menjadi sulit, apalagi kalau mau dikatakan berusahalah untuk menyambut tubuh Kristus setiap hari sejauh itu memungkinkan. Sedangkan 6 hari dan hari ke-7 pun bagi kita susah. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih, beberapa bagian ini yang boleh saya lontarkan pada kesempatan ini berangkat dari bacaan pada hari ini. Moga-moga menjadi bahan permenungan kita untuk sadar sepenuhnya bahwa bagaimanapun juga kuat kuasa Tuhan itu jauh lebih dalam. Asal kita mau dan ingin untuk selalu datang di hadapannya, mempercayakan diri kita mempersembahkannya, sehingga setiap persoalan kehidupan ini, karena kita hidup dalam dunia sekarang ini yang penuh dengan tantangan, banyak cobaan, banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi, dan kita tidak bisa lari dari kenyataan itu. Tinggal berkat iman yang kita miliki, bagaimana kita menjalaninya, itulah yang harus kita upayakan. Mari kita mohon supaya kita diberikan kekuatan untuk menghadapi seluruh situasi persoalan kehidupan di tengah dunia ini, dan boleh keluar dari persoalan-persoalan itu karena kita sadar bahwa Tuhan pasti akan menolong kita, memberikan lebih dari apa yang kita butuhkan, asal kita sungguh-sungguh mempercayakan diri sepenuhnya kepadanya. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam mendengarkan sabda atau mencoba renungkannya, mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa. Para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Tuhan adalah terang dan perlindungan kita. Marilah kita mengungkapkan kepercayaan kita kepadanya dan mendoakan semua orang yang menjadi teman-teman kita di dalam perjalanan hidup ini. Marilah mengatakan kepadanya, aku percaya kepadamu ya Tuhan. Aku percaya kepadamu ya Tuhan. Bagi Gereja Yesus Kristus, ya Tuhan, semoga iman dan kasih gereja tidak goncang di tengah-tengah kesulitan dan keributan yang terjadi pada zaman ini. Marilah mengatakan kepadanya, aku percaya kepadamu ya Tuhan. Bagi mereka yang imannya dicobai, serta mereka yang takut akan hari depan, ya Tuhan, semoga hati mereka Kau kuatkan, serta harapan mereka Kau segarkan. Marilah mengatakan kepadanya, aku percaya kepadamu ya Tuhan. Bagi para pelaut dan nelayan, ya Tuhan, semoga mereka mengalami pelayaran yang tenang, serta penangkapan ikan yang menggembirakan.
Bagi mereka yang sedang di perjalanan, semoga mereka mencapai tujuan perjalanan dengan selamat. Marilah mengatakan kepadanya, Aku percaya kepadamu ya Tuhan. bagi keluarga bangsa-bangsa, ya Tuhan, semoga bangsa-bangsa hidup bersama dengan damai dan harmonis. Marilah mengatakan kepadanya, Aku percaya kepadamu ya Tuhan. bagi umat Kristiani sendiri, khususnya umat paroki kita, ya Tuhan, semoga iman dan kepercayaan kami semua akan Yesus Kristus semakin kuat, dan semoga kasih-Nya menggerakkan hati kami supaya kami pun mau hidup untuk melayani dan membahagiakan sesama. Marilah mengatakan kepadanya, Aku percaya kepadamu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami, orang tua kami yang telah berpulang, utamanya Bapak Victor Andri Bali yang telah Engkau panggil 29 hari yang lalu, Mama Lilinios dan Elton Gabriel Wira Hadi Surya. Semoga saudara-saudari kami yang telah berpulang ini, Kau anugerahi hidup abadi dalam kemuliaan-Mu bersama dengan para kudus-Mu. Seluruh keluarga senantiasa keteguhkan, Kau kuatkan dalam perserahan di tengah dunia ini. Marilah mengatakan kepadanya, Aku percaya kepadamu ya Tuhan. Sejenak di depan Allah kita hendak menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Marilah mengatakan kepadanya, Aku percaya kepadamu ya Tuhan. Tuhan Allah kami tahu pasti bahwa Engkau mendengarkan permohonan kami. Peliharalah kami dalam kasih-Mu sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dan persiapkan persembahan kita. Terimalah roti anggur
Berdoalah saudara-saudari sebab persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu sebagai ungkapan syukur atas Yesus Kristus Putramu yang senantiasa menyertai dan melindungi kami dalam setiap langkah kehidupan, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantas, sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaanmu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan keallahanmu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapanmu dalam keabadian menyembah keagunganmu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku."
Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan Engkau telah membebaskan Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dan persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, dan Uskup Koadjutor kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak mendatang di darat pada kesempatan ini dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami. Juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, utamanya kami intensikan pada kesempatan ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa
dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Akulah gembala yang baik, aku menyerahkan nyawaku demi domba-dombaku, sabda Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau tidak membiarkan kami berjuang sendiri. Engkau selalu mendampingi kami dalam diri Yesus Kristus Putramu yang rela menjadi santapan rohani bagi kami. Semoga berkat penyertaannya kami hidup sebagai manusia baru yang semakin mendekati keselamatan yang Kau janjikan dalam diri Yesus Kristus Putramu. Dialah Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita dulu mendengarkan pengumuman kolekte pembelian gereja dijalankan. Pengumuman gereja Sabtu Minggu 22 dan 23 Juni 2024. Pengumuman kolekte gereja 15 dan 16 Juni 2024 sebesar Rp23.843.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp14.463.000. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula Lantai 1. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Wendy dan Regina Amelia Jesral sebagai pengumuman yang ketiga. Daniel Tetanel dan Rizka Lisal sebagai pengumuman yang ketiga. Alexander Andri dan Stefani Febianti Gosal sebagai pengumuman yang kedua. Yosua Kenji Sutana dan Silsilia Tungjaya sebagai pengumuman yang pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di Paroki Andalas. Demikian pengumuman paroki minggu ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Demikian berapa penyampaian Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Dari pengalaman-pengalaman sebelumnya tentunya kami sangat berharapkan supaya pada saat kita masuk dalam gereja kita mengisi mulai dari depan ya. Ini agak kosong depan ini, 1-2 bangku. Dan itu juga berpengaruh nanti dalam pembagian komuni. Ya biasa kami sudah lama, lalu yang di belakang itu pasti masih lama karena kita biasa numpuk di belakang. Saya juga tidak tahu, biasa kita lebih memilih memang di belakang, terlalu menghayati apa yang dikatakan oleh kitab suci. Kalau masuk dalam bait suci Allah janganlah duduk di depan. Siapa tahu ada yang mengatakan ya kamu duduk di depan. Dalam mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, saya kira kita berusaha untuk memberikan yang terbaik, mengambil posisi yang terbaik. Lebih nyaman bagi kita untuk sungguh semakin berserah diri kepada Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan, dan saya kira dalam hal itu baik boleh menjadi perhatian kita bersama ya, supaya bangku depan itu kalau bisa diisi sebelumnya tentunya. Kalau nanti yang terlambat itu yang mengisi di belakang. Jadi saya melihat beberapa kali seperti itu, hampir pasti bahwa depan ini selalu kosong. Semua yang depan itu hampir kosong. Ya tentu ini juga boleh menjadi perhatian kita bersama. Terima kasih atas seluruh perhatian kita Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita saling mengingatkan, saling perhatikan dalam banyak hal. Terlebih pada kesempatan ini saya ucapkan limpah terima kasih atas kehadiran kita semua, kebersamaan kita dalam perayaan ini, secara khusus bagi mereka yang mengambil bagian langsung dalam liturgi sebagai lektor pembaca, pemazmur, Perdakon, pembawa komuni, kemudian PPA Misinar, Dirjen Organis, Kolektan, kelompok sound system dan kelompok dekorasi. Sekali lagi kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Kemudian satu pengumuman diingatkan dalam pengumuman WA bahwa kelompok ME mengundang kita pasangan suami istri
untuk menghayati hidup panggilan kita di hadapan Tuhan, dan ini kita buat Andalas yang mendapat giliran untuk mengadakan misa itu dikoordinir oleh kelompok ME Andalas. Saya mengundang semua pasangan suami istri yang ada di paroki ini, kalau ada waktu besok jam 7 malam kita akan mengadakan misa pembaharuan janji kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Bagi kami para imam tentu janji untuk mengikrarkan janji sebagai imam, suster atau biaran biarawati. Bagi pasangan suami istri lalu diingatkan dalam janji pernikahan. Entah sudah berapa tahun berjalan, mari kita hayati itu di hadapan Tuhan dan kita puncakkan dalam perayaan syukur Ekaristi besok di paroki kita. Saya kira itu yang saya boleh sampaikan. Mudah-mudahan dengan itu ada kemauan kita untuk lebih melanjutkan dan niat kita untuk masuk dalam kelompok ME tentunya. Saya kira itu, mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Usailah sudah bakti berbakti di dalam Yesus berteguh janji, membawa warta sabda perkasa, menghias hidup sepanjang waktu dengan pusaka niat yang murni. Di dalam Yesus bertekad bakti, menjaga warna cinta sesama, memulas hidup seluas waktu. Usailah sudah bakti berbakti di dalam